Yang pertama ada fungsi produksi. Apa sih fungsi produksi itu? Fungsi produksi menggambarkan teknologi yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk memudahkan diasumsikan bahwa hanya ada dua faktor produksi adalah dua input dalam proses produksi, yaitu jumlah jam kerja yang dilambangkan E dan modal yang dilambangkan K, di mana ada rumus output perusahaan sama dengan F kurang E kali K. Selanjutnya, fungsi produksi dalam beberapa pembahasan ekonomi produksi banyak diminati dan dianggap penting karena yang pertama, fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antar faktor produksi dengan produksi itu sendiri secara langsung dan hubungan tersebut dapat lebih dimengerti. Dan yang kedua adalah fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel yang dijelaskan atau Y dengan variabel yang menjelaskan atau X, serta sekaligus mampu mengetahui hubungan antar variabel dan penjelasannya, yang dimana antara X dengan X yang lain. Keputusan tenaga kerja jangka pendek. Dalam jangka pendek, faktor produksi modal dianggap tetap. Dasar pengusaha untuk menambah atau mengurangi pekerja adalah dengan memperkirakan tambahan output yang diperoleh pengusaha sehubungan dengan penambahan seorang pekerja atau marginal physical product of labor. Selain itu, pengusaha perlu menghitung nilai dari produk fisik marginal. Nilai produk fisik marginal tenaga kerja atau value marginal physical product of labor adalah tambahan penerimaan dalam dolar yang dihasilkan oleh tambahan pekerja, di mana dirumuskan dengan value marginal physical product of labor sama dengan price dikali marginal physical product of labor, di mana VMPPL adalah nilai produk fisik marginal tenaga kerja dan MPPL adalah produk fisik marginal tenaga kerja atau tambahan output yang diperoleh sehubungan dengan penambahan pekerja. Nah, dicontohkan jika harga output sebesar $2, maka 5 orang pekerja dengan produk fisik marginal tenaga kerja 15 akan memberikan kontribusi penerimaan bagi perusahaan sebesar $30. Pada nilai produk fisik marginal terjadi hukum penambahan hasil yang semakin berkurang karena perolehan dolar dari mempekerjakan tambahan pekerja semakin berkurang setelah melampaui titik tertentu. Sedangkan nilai produk fisik rata-rata atau value average physical product of labor menunjukkan nilai dari dolar dari output yang dihasilkan pekerja, yang dirumuskan dengan value average physical product of labor sama dengan price dikali average physical product of labor, di mana VAPPL ini nilai produk fisik rata-rata dan APPL ini produk fisik rata-rata. Yang dicontohkan apabila jika harga output $2, maka 5 orang pekerja dengan produk fisik marginal tenaga kerja 15 akan memberikan kontribusi bagi perusahaan sebesar $30. Hubungan produksi dengan produksi fisik marginal. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah kesempatan kerja yang akan digunakan oleh suatu perusahaan pada saat upah tenaga kerja berubah dengan asumsi modal tidak berubah. Kurva permintaan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh kurva nilai produk fisik marginal karena nilai produk fisik marginal menurun pada saat lebih banyak pekerja yang disewa. Maka penurunan tingkat upah akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. VMPP atau Value Marginal Physical Product. Schedule VMPP merupakan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja. Ia merupakan kurva permintaan perusahaan karena ia menentukan harga maksimum yang akan dibayar oleh perusahaan bagi jumlah tenaga kerja. Setiap perusahaan yang memaksimalkan keuntungan tidak mau dengan sengaja membayar setiap input lebih daripada input yang ditambahkan pada penerimaan perusahaan secara keseluruhan. Adapun keuntungan maksimum akan tercapai jika marginal physical product of labor dikali price sama dengan wage atau upah. Pada kurva di samping terdapat garis horizontal yang merupakan kurva penawaran tenaga kerja atau kurva penawaran tenaga kerja yang bersifat elastis sempurna. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berada pada pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Kondisi ini menunjukkan perusahaan untuk dapat menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang diinginkan pada tingkat upah yang berlaku yaitu Rp80.
Jumlah tenaga kerja yang dipilih sebanyak 9 orang, yaitu suatu jumlah yang menjadikan VMPP sama dengan MFC atau Marginal Factor Cost. Apabila perusahaan menyewa 8 hari kerja, maka ia akan memperoleh penghasilan yang lebih sedikit daripada kemungkinan keuntungan maksimum karena suatu tambahan hari kerja bagi tenaga kerja akan menghasilkan penerimaan yang melebihi Rp 80 biaya per hari. Apabila perusahaan menyewa 10 hari kerja, maka ia akan menderita kerugian atau tidak menghasilkan kemungkinan keuntungan maksimum. Karena semua hari kerja yang lebih dari 9 hari akan menyebabkan biaya sewa menjadi lebih besar dari penerimaan yang mereka hasilkan bagi perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan tenaga kerja jangka panjang. Dalam keputusan tenaga kerja jangka panjang itu memiliki pengertian bahwa dalam jangka panjang modal adalah tidak konstan. Suatu perusahaan dapat saja melakukan ekspansi, kemudian perusahaan dapat melakukan perubahan semua input selain perubahan tenaga kerja. Dan pada sistem pembuat keputusan jangka panjang, perusahaan leluasa untuk menggunakan beberapa jumlah modal dan input tenaga kerja yang digunakan. Jangka panjang juga memiliki dasar inputnya modal namun tidak konstan dan input modal dapat ditambahkan. Kemudian, dalam perbedaan keputusan jangka panjang, perbedaan yang mendasar dalam permintaan tenaga kerja jangka panjang ataupun pendek itu memiliki pengertian bahwa sebagai perusahaan tidak dapat atau tidak sanggup untuk merubah input produksi yang lain. Kemudian, maka perusahaan tersebut melakukan penyesuaian terhadap tenaga kerja yang digunakan. Selanjutnya yang kedua yaitu ketika perusahaan sanggup untuk merubah input produksi lain, perusahaan tetap menyesuaikan pada input tenaga kerja yang digunakan. Pada slide selanjutnya, yaitu akan membahas mengenai isoquant. Isoquant sendiri menjelaskan pada fungsi produksi seperti kurva indifferent yang menjelaskan utilitas. Pada kurva di bawah ini akan menjelaskan sifat dari kurva output konstan, yaitu yang pertama adalah isoquant mempunyai slope menurun atau negatif. Kemudian yang kedua, isoquant tidak berpotong. Yang ketiga, isoquant lebih tinggi berhubungan dengan level output yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah isoquant cembung ke titik origin. Pada slide selanjutnya dapat dilihat ada kurva isoquant. Dan jika slope dari kurva indifferent pada rasio negatif produk marginal dapat dirumuskan menjadi delta K per delta E sama dengan negatif MPE dan kemudian per MPK. Nilai dari absolut pada slope dapat disebutkan dengan tingkat marginal substitusi teknis, yang memiliki arti bahwa isoquant cembung titik origin adalah asumsi mengenai tentang beberapa tingkat substitusi teknis berubah ketika perusahaan berganti dari modal kepada tenaga kerja. Kemudian dapat dijelaskan isoquant memiliki fungsi produksi perusahaan untuk dikeluarkan di perusahaan tersebut. Dan dapat dilihat dari slide selanjutnya yang saya jelaskan ada kurva isocost. Kemudian isocost memiliki persamaan yaitu K sama dengan C per R dikurangi W per R kali E. Minimalisir biaya. Dalam sebuah perusahaan yang memaksimalkan keuntungan dengan menghasilkan Q0 unit output secara jelas ingin menghasilkan unit pada level biaya yang serendah mungkin. Sebagai contoh, dalam ilustrasi solusi terhadap problem minimasi biaya ini, perusahaan memiliki kombinasi dari modal dan tenaga kerja, di mana terdapat 100 pekerja dan 175 unit mesin yang ditentukan oleh titik P, di mana isocost akan bersinggungan dengan isoquant. Pada titik P, perusahaan memproduksi unit Q0 pada kemungkinan biaya terendah, karena menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal yang terletak di luar isocost. Perusahaan dapat menghasilkan Q0 unit output dengan menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja lain, seperti pada titik A atau B pada isoquant. Namun, demikian pilihan ini akan mahal karena penempatan perusahaan pada garis isocost lebih tinggi. Yang keempat yaitu elastisitas permintaan tenaga kerja. Elastisitas permintaan tenaga kerja didefinisikan sebagai presentasi perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan 1% pada tingkat upah.
Banyak studi empiris berusaha untuk mengestimasi elastisitas permintaan tenaga kerja. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengambil keuntungan penuh dari kesempatan ekonomi yang ditimbulkan dari perubahan upah. Sebagai hasilnya, kurva permintaan jangka panjang menjadi lebih elastis dibandingkan dengan jangka pendek. Untuk mengukur kelengkungan dari isu kuan, kita gunakan elastisitas substitusi. Elastisitas substitusi antara modal dan tenaga kerja atau output dianggap tetap. Rumusnya berikut: elastisitas substitusi sama dengan presentasi perubahan modal dibagi dengan presentasi perubahan tenaga kerja. Elastisitas substitusi memberikan tingkat perubahan modal atau tenaga kerja yang dihasilkan dari perubahan 1% harga tenaga kerja relatif. Harga relatif dari tenaga kerja meningkat. Efek substitusi menunjukkan bahwa modal atau tenaga kerja meningkat, atau bahwa itu adalah perusahaan mendapatkan hilangnya tenaga kerja dan menggantikan dengan modal. Elastisitas substitusi mempunyai nilai positif. Elastisitas substitusi adalah 0 jika insuk kuan berbelok ke kanan, seperti pada gambar di atas. Ukuran dari efek substitusi secara langsung tergantung pada besarnya elastisitas substitusi. Nah, besar kecilnya permintaan tenaga kerja tergantung pada 4 faktor, yaitu yang pertama ada kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya modal. Yang kedua ada elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Yang ketiga ada proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Yang terakhir ada elastisitas persediaan dan faktor produksi pelengkap lainnya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi kebijakan publik. Peran pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kesempatan ini mencoba menggalinya dari UU Nomor 13 pada tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama, diskriminasi untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2003, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat umum. Pengertian tenaga kerja menurut UU ini tidak saja mereka yang bekerja pada sektor formal, tetapi juga pada sektor informal. Dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat 2, ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah memiliki aturan-aturan tentang sistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Untuk slide yang ini, apa sih kebijakan-kebijakan dari pemerintah tentang ketenagakerjaan? Yang pertama yaitu kebijakan penempatan kerja, di mana setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun di luar negeri. Yang kedua yaitu kebijakan perluasan kesempatan kerja. Jadi pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, hubungan kerja dengan bersama-sama dengan masyarakat. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri dalam hubungan kerja. Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan penunjang skill. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan organisasi profesi terkait dan dilaksanakannya secara terpadu dan terkoordinasi. Kebijakan penunjang skill ini biasanya memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat yang sebenarnya mereka membutuhkan kerja, tetapi mereka belum mempunyai skill sama sekali. Jadi biasanya pemerintah memfasilitasi hal itu agar pemerataan tenaga kerja ini bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu kebijakan upah atau UMR.
Upah minimum regional atau UMR adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh pelaku industri atau perusahaan untuk membayar tenaga kerjanya. Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP 226-Men-2000 tahun 2000, UMR dibagi menjadi dua, yaitu upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten atau kota yang biasa disebut dengan UMK. UMR ditetapkan oleh pemerintah tiap tahun dengan memperhatikan komponen kebutuhan biaya hidup di wilayah yang berbeda-beda, sehingga menjadi wajar jika UMR di tiap wilayah berbeda juga. Jadi kebijakan UMR ini menjadi patokan upah yang diterima masyarakat yang biasanya bekerja dalam sektor perusahaan agar mereka juga bisa menyesuaikan kebutuhan mereka dengan penghasilan yang mereka dapatkan dalam setiap bulannya. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pengawasan. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjalin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota atau yang diatur dalam keputusan presiden. Jadi dalam hal apapun, pemerintah sebenarnya selalu ada dalam kebijakan-kebijakan yang meliputi, yang menjangkau tentang ketenagakerjaan. Terima kasih. Selanjutnya, studi kasus, analisis, faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi, di mana Provinsi Jambi merupakan provinsi yang cukup besar jumlah penduduknya dan menduduki peringkat keempat di Sumatera. Dan setiap tahunnya penyerapan tenaga kerja di Jambi ini berfluktuatif. Kan latar belakang tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan 3 variabel. Yang pertama, variabel PDRB, UMP, dan pengeluaran pemerintah. Mengetahui pengaruh terhadap ketiga variabel itu, maka didapatkan penelitian untuk mengambil judul pengaruh PDRB, UMP, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kesenjangan dan ketimpangan serta pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam tingkat kemiskinan. Selanjutnya, kondisi ketenaga kerjaan yang ada di kota Palangkaraya ini tergolong ke dalam tahap yang berkembang, di mana masih dilakukannya pembenahan terhadap SDM maupun ekonomi. Maka dari itu, peneliti ini melakukan penelitian mengenai bagaimana sih pengaruh langsung pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, bagaimana pengaruh langsung pajak daerah, retribusi daerah, dan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya, bagaimanakah pengaruh tidak langsung pajak daerah, retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di kota Palangkaraya di kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Palangkaraya. Dan untuk pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk retribusi daerah dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Palangkaraya. Dan dari hasil pengujian, pengaruh tidak langsung yang dilakukan antara pajak dan retribusi daerah ini terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja tidak mampu memediasi variabel pajak daerah dan retribusi daerah pada pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.
Penelitian ini dilakukan di kabupaten atau kota Provinsi Bali. Yang dirasakannya masih perlu ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat dari segi pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja agar seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Bali dapat merasakan kesejahteraan secara merata. Dengan akhir penelitian ini didapatkan hasil pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali pada tahun 2013 sampai 2017. Pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2013 sampai 2017, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali pada tahun 2013 sampai 2017. Penyerapan tenaga kerja memediasi terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan penyerapan tenaga kerja tidak memediasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2013-2000. Analisis pengaruh jumlah unit usaha, investasi, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan besar dan sedang di Kota Surabaya tahun 2005 sampai 2014. Jumlah sektor industri pengolahan besar dan sedang yang ada di Kota Surabaya mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2005 yaitu jumlah unit sebanyak 633 unit dan pada 2014 sebanyak 816 unit. Namun berbeda pada jumlah tenaga kerja cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 jumlah unit usaha 633 unit dengan tenaga kerja sebanyak 139.439 orang. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah unit usaha jauh lebih banyak, yaitu 816 unit, namun jumlah tenaga kerjanya sebanyak 108.803 orang. Di sektor industri tahun 2009 hingga 2015 juga terjadi peningkatan nilai investasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah mengenai jumlah unit usaha, investasi, upah minimum, dan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan besar dan sedang di Kota Surabaya. Hasil penelitian dan pembahasan yang ada dalam penelitian didapatkan hasil yaitu berdasarkan uji secara simultan atau bersama-sama variabel independen, yaitu jumlah unit usaha, investasi, dan upah minimum ada pengaruh namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Kota Surabaya. Analisis permintaan tenaga kerja buruh harian lepas pada perkebunan PT Sandabi Indah Lestari atau SIL Bengkulu Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, yang bertujuan untuk menganalisis jumlah curahan tenaga kerja harian lepas pada perkebunan kelapa sawit, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi tenaga kerja harian lepas pada perkebunan kelapa sawit, dan menghitung pendapatan dari kontribusi upah sebagai tenaga kerja harian lepas terhadap kebutuhan hidup minimum. Hasil dan penelitian didapatkan bahwa secara simultan, alokasi curahan kerja buruh harian lepas pada perkebunan kelapa sawit secara simultan dipengaruhi nyata oleh variabel umur tenaga harian lepas, jumlah tanggungan keluarga, jarak perkebunan dari kediaman, pengalaman kerja pada perkebunan sawit, dan pendidikan sebagai independen variabel. Kontribusi pendapatan dari bekerja pada perkebunan kelapa sawit dan kontribusi pendapatan buruh harian lepas dari perkebunan kelapa sawit PT SIL lebih besar dari kebutuhan hidup minimum buruh harian lepas. Pengaruh tingkat pendidikan dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto tahun 2014 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis dengan model regresi linier berganda dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto.
Dari hasil uji linear berganda diperoleh bahwa jika terjadi kenaikan 1% pada variabel tingkat pendidikan, maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto sebesar 0,0817776%. Sedangkan untuk nilai variabel UMK diperoleh bahwa jika terjadi kenaikan 1% variabel UMK, maka akan meningkat jumlah tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto sebesar 0,07499,5%. Sementara jika dilihat pada koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai tersebut sebesar 0,978793 atau mendekati 1. Artinya pengaruh tingkat pendidikan dan UMK di Kabupaten Mojokerto yaitu 97,87% atau tinggi melalui hubungan linear, sementara sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Artinya hasil penelitian mendukung teori yang sudah dijelaskan bahwa tingkat pendidikan dan UMK merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Analisis sektor unggul dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hulu. Pendekatan tipologi klasen. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan dilakukan karena pada kabupaten ini masih terdapat kurangnya lapangan kerja yang menyebabkan banyak tingkat pengangguran. Penduduk usia kerja di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011 sampai 2015 terus bertambah. Namun pada saat itu terjadi fluktuasi yang menyebabkan kondisi perekonomian tidak stabil dan berimbas pada sektor konstruksi. Penyerapan tenaga kerja dari sektor pertambangan, penggalian mengalami peningkatan dan penurunan pada masa itu. Berdasarkan analisis yang diperoleh, sektor yang merupakan unggulan Kabupaten Indragiri Hulu dari perhitungan tenaga kerja dan PDRB dengan kriteria sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, sektor basis, sektor kompetitif, dan 3 yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor penyedia air, sektor penyediaan akomodasi dan makan. Untuk studi kasus yang selanjutnya, kelompok kami mengambil analisis variabel yang mempengaruhi partisipasi tenaga kerja wanita di Indonesia. Nah, penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen, di mana jumlah pekerja wanita yang berpendidikan, upah, dan pertumbuhan ekonomi termasuk variabel independen, dan tingkat partisipasi tenaga kerja wanita termasuk variabel dependen. Jumlah pekerja perempuan yang berpendidikan, lulusan SMP dan SMA dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja wanita masing-masing 1,39% dan 3,48%. Sedangkan untuk lulusan diploma dan strata 1 justru tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Upah dan pengaruh pertumbuhan ekonomi juga tidak mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Sehingga hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam variabel pendidikan, upah, dan pertumbuhan ekonomi tenaga kerja perempuan mempengaruhi tingkat partisipasi pekerja perempuan secara simultan, sedangkan secara parsial tidak dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dan jumlah pekerja perempuan yang berpendidikan lulusan SMP dan SMA memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi, sedangkan bagi lulusan diploma dan strata 1 tidak memiliki keterkaitan dalam partisipasi angkatan kerja. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, kami mengambil kasus yaitu pengaruh ekspor komoditas utama terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, penelitian ini memiliki ruang lingkup untuk mengetahui pengaruh ekspor utama komoditas pertanian, pertambangan, dan industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Ekspor utama komoditas tersebut adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Pada sektor pertanian, nilai ekspor paling besar adalah perikanan dan sawit, sedangkan pada sektor pertambangan adalah batu bara dan
pada sektor industri adalah karet alam, kayu, dan rotan. Komoditas utama yang diekspor oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri masih mengandalkan komoditas yang merupakan industri hulu yang memiliki sifat padat modal, sehingga setiap terjadinya kenaikan jumlah barang yang diekspor menyebabkan peningkatan produktivitas pada mesin, dan dalam jangka panjang industri tersebut akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi, dan tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan permintaan tenaga kerja juga akan berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekspor komoditas utama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa hipotesis ekspor komoditas utama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang diterima. Kemudian untuk studi kasus yang ketiga, kelompok kami mengambil tentang analisis peranan usaha kecil dan menengah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen. Nah, Kabupaten Kebumen ini merupakan daerah yang memiliki banyak UKM yang merupakan satu bagian penting dari perekonomian daerah. UKM menjadi sangat penting dikarenakan mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah dibandingkan sektor formal yang menuntut kualifikasi tertentu. Masalah di kabupaten ini berupa tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja yang sangat besar, namun kesempatan kerja yang sangat terbatas. Karena banyaknya angkatan kerja produktif bekerja di kota-kota besar dan di luar Kebumen. Padahal, pemerintah sendiri telah mencanangkan bagaimana menciptakan para pengusaha-pengusaha baru demi terbukanya lapangan pekerjaan yang baru. Penelitian ini mengambil berbagai sudut pandang masalah, mulai dari masalah modal, volume penjualan, jenis usaha, lama usaha, dan upah. Hasil dari analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa modal, volume penjualan, jenis usaha, dan upah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan lama usaha berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian untuk studi kasus yang selanjutnya kami mengambil tentang elastisitas permintaan tenaga kerja pada usaha konveksi skala mikro dan kecil. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pada sektor industri merupakan salah satu skala usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Usaha konveksi di Kelurahan Soreang umumnya tergolong dalam skala mikro dan kecil serta bersifat informal. Usaha ini juga berdampak pada jumlah tenaga kerja yang terserap. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel bebas antara lain jumlah modal, tingkat upah, jumlah output produksi, dan lama usaha. Dari hasil analisis yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut punya variabel lama usaha yang tidak signifikan mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Seluruh nilai koefisien elastisitas tersebut bernilai lebih kecil dari 1 atau bersifat inelastis. Nilai elastisitas permintaan tenaga kerja terhadap unit mesin menunjukkan nilai positif. Artinya hubungan antara mesin dengan pekerja pada usaha konveksi bersifat komplementer. Kemudian elastisitas pada jumlah output produksi juga bernilai positif. Artinya sekian banyak jumlah output yang diproduksi, maka semakin banyak pula pekerja yang diperlukan. Dan untuk elastisitas lama usaha juga bernilai positif, namun banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang diminta tidak secara signifikan dipengaruhi oleh periode waktu yang menunjukkan lamanya usaha telah beroperasi. Sehingga nilai elastisitas permintaan tenaga kerja yang paling besar adalah nilai elastisitas permintaan tenaga kerja terhadap jumlah produksi. Faktor inilah yang paling berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Kemudian untuk studi kasus yang terakhir kami mengambil tentang upah minimum provinsi atau UMP dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Nah, permasalahan paling pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, terletak pada tingkat kesempatan kerja. Adanya ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja akan menciptakan pengangguran. Nah, beberapa faktor determinan secara teori yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah
Pertumbuhan ekonomi dan upah perlu diuji di Pulau Jawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah minimum atau UMP dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa terbukti mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pengaruh UMP bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan teori permintaan tenaga kerja, di mana upah naik maka jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan akan menurun, dan sebaliknya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terbukti mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi yang positif signifikan. Artinya, kegiatan produksi yang meningkat membutuhkan input produksi berupa tenaga kerja yang juga naik. Nah, oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.